Puji nama Tuhan, Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita akan segera memulaikan ibadah online kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur buat pemuliaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, sehingga sampai saat ini kita masih diizinkan untuk beribadah kepada Tuhan walaupun secara online. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dimanapun kita berada, Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun kita berada, mari kita memfokuskan hati kita, pikiran kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan kita yang luar biasa itu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami bisa lagi berkumpul Tuhan untuk mengadakan ibadah online Tuhan, dan kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, kuasa Tuhan sanggup menjamah hati kami Tuhan, sanggup menjamah setiap pribadi kami Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus Engkau yang menolong kami Tuhan, agar supaya setiap kami yang mengikuti ibadah online Tuhan, kami boleh merasakan jamahan Tuhan, kami boleh merasakan kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih, pimpin ibadah kami ini Tuhan, baik dari awal, pertengahan hingga berjalan sampai dengan akhirnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau yang berkarya dalam setiap pribadi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita naikkan pujian yang mengatakan, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Allah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sama-sama naikkan pujian dengan senang hati. Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Terima kasih ya Tuhan. Lebih dari harta Allah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu.
segala baik. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Bapa yang mulia, Bapa yang tak pernah tinggalkan kami. Haleluya. Sungguh Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami Tuhan. Dan kami bangga Tuhan kalau kami mempunyai Bapa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan bila setiap pujian, pengagungan, penyembahan kami Tuhan boleh menjadi korban yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami boleh bilang Tuhan untuk bersorak-sorai mengagungkan Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Bicaralah di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama yang percaya kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, apapun keadaan kita saat ini, mari kita mau berikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan, Raja di atas segala raja. Terpujilah Tuhan. Raja di atas segala raja Tuhan. Terpujilah Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara menyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kau ajaib Tuhan, ajaib dan penuh agungan. Satu hati menyatakan kerajaan-Mu tetap selamanya. Sama-sama kita serukan. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia. Hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau bangga dan meminta untuk bersama. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara menyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Amin. Ajaib, ajaib dan penuh agungan. Satu hati menyatakan kerajaan-Mu tetap selamanya. Sama-sama kita serukan. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia.
Haleluya Tuhan. Sungguh kami menikmati Engkau lebih lagi. Kami rindu hadirat-Mu ya Tuhan. Puaskan setiap jiwa kami pagi hari ini. Puaskan setiap hati kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk diajar oleh kebenaran firman. Kami mau Tuhan dibimbing. Kami mau senantiasa dididik oleh kebenaran firman. Jadikan kami hamba yang setia kepada-Mu, hamba yang berkenan kepada Engkau. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Betapa kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat luka, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, tapi hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku, selama ku hidup ku mau menyembah-Mu. Seakan Kau sanggup berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepada-Mu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat luka, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, tapi hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku, selama ku mau menyembah-Mu. Seakan Kau sanggup berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepada-Mu. Kau bukan Tuhan yang melihat luka, Kau bukan Tuhan yang memandang
terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. Amin. Biarlah hati hamba itu Tuhan, Kau temukan dalam setiap hati kami Tuhan, setiap jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini Tuhan boleh menolong kami, mengajar, mendidik, bahkan menegur kami Tuhan, untuk kami semakin diperbarui lebih baik dan lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom New Hope Family, selamat pagi. Jumpa lagi kita di hari Minggu ini. Walaupun minggu kemarin kita sudah mulai onsite, saat ini kita kembali online. Dan kita mengharapkan untuk hari-hari ke depan, minggu-minggu ke depan, kita bisa mempergunakan gedung gereja yang baru, sehingga kita boleh beribadah secara onsite kembali. Sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Berikan hikmat akal budi-Mu Tuhan, jika sebentar kami akan mendengar firman-Mu, dan biarlah Tuhan firman-Mu itu boleh melekat dalam hati kami, bertumbuh untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. New Hope Family, bulan ini kita berbicara tentang hamba yang dipercaya. Mulai dari minggu pertama kita sudah belajar tentang hamba yang dipercaya sampai kemarin, bahkan sampai di acara KP dan KW pun kita berbicara masalah suami yang bisa dipercaya dan istri yang bisa dipercaya. Pada saat ini subtema kita adalah siapakah hamba yang bisa dipercaya? Siapa Bapak-Bapak Ibu sekalian? Apakah Bapak-Bapak Ibu sekalian, New Hope Family itu merupakan hamba yang bisa dipercaya, atau itu hanya merupakan sebuah cerita di dalam firman Tuhan? Kita memang akan membahas masalah ini, Bapak-Bapak Ibu sekalian, New Hope Family. Ya, kita akan membahas tentang siapakah hamba yang bisa dipercaya. Tapi sebelum kita masuk, saya ingin memberikan suatu tinjauan kontekstual. Ya, jadi tinjauan kontekstual ini adalah supaya kita bisa tahu posisi ayat ini pada saat itu. Ya, posisi ayat ini pada saat Paulus menuliskan tulisan ini. Kalau tinjauan kontekstual ini saya mengambil dari suatu tafsiran dari Wycliffe ya. Wycliffe ini saya rasa banyak sekali ada, bahkan di Alkitab Sabda pun dia sudah ada. Yang pertama, kita tahu bahwa di Korintus ini sebenarnya di awal-awal itu terjadi perpecahan. Mereka berselisih bukan menjadi pengikut Kristusnya, tetapi siapa yang membawa mereka kepada Kristus, ajaran mana yang mereka ikuti. Di situ ada Apolos, ada Petrus, dan ada Paulus. Jadi ternyata jemaat di Korintus ini terpecah-pecah. Nah, keadaannya pada saat itu seperti itu. Mereka sibuk bukan pada ajaran yang sebenarnya, tapi kepada siapa yang mengajarkan. Subjektif banget. Makanya terjadi perpecahan. Ya. Kemudian yang kedua, pada 1 Korintus 4 yang pertama dan kedua ini diyakini sebagai sebuah jawaban Paulus mengenai konsep pelayan Tuhan. Yang jadi ukuran itu bukan siapa yang mengabarkan, tapi siapa yang setia melakukan perintah Tuhannya. Jadi targetnya itu bukan dari siapa, tapi dari mana kita menjadi setia, melakukannya dengan setia. Jadi yang penting itu bukan dari siapa, bukan. Tapi kita meyakini bahwa itu adalah ajaran dari Kristus dan kita melakukannya. Kesetiaan kita itu sebenarnya jadi ukuran. Kemudian, dan yang menilai pelayanan, ya, jadi yang menilai ini hasil sebuah pelayanan dari ini, dari A, dari B itu bukan kita,
tapi siapa Tuhan. Makanya dikatakan di ayat yang ketiga, itu adalah hanya Tuhanlah satu-satunya hakim. Jadi lompatan pengertian ayat yang kedua dengan yang ketiga ini menunjukkan bahwa apabila kita dipercaya sebagai hamba yang mengerti tentang rahasia Kristus, rahasia Allah, dipercayakan rahasia Allah, dan kita dipercaya, itu yang menilai bukan diri kita dan bukan orang lain, tapi Allah yang akan menilai. Terus kemudian dijelaskan oleh Paulus, kalau kita sebagai pelayan, hamba Tuhan, itu kita harus menganggap diri kita yang rendah, bukan yang tinggi. Jadi kelihatannya di Korintus ini nggak cuma karena versi 3 ini, ternyata banyak sekali hamba-hamba Tuhan lain yang mungkin mulai muncul kali pada saat itu. Nah, Paulus mengungkapkan, kalau kamu mau menilai, kamu jangan nilai dari siapa, tapi nilai siapa yang mau menjadi hamba, siapa yang mau direndahkan, siapa yang mau merendahkan diri. Itu yang dinilai sebagai pelayan Allah. Nah, saya akan pakai itu hanya satu ayat sebenarnya yang akan kita bahas saat ini, yaitu 1 Korintus tadi 4 ayat 2 ayat ya, ayat 1 dan 2. Saya bacakan demikian. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Pertama, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka dapat dipercaya. Jadi ada 3 hal yang akan kita bahas. Hamba-hamba Kristus yang pertama. Hamba-hamba Kristus ini, kalau ditulis di dalam 1 Korintus itu, karena itu adalah bahasa aslinya dalam bahasa Yunani, itu kata yang dipakai itu hoperetes. Itu adalah kata yang diambil dari bahasa Yunani yang menyatakan hamba-hamba Kristus. Sebenarnya apa sih artinya hoperetes ini? Hoperetes ini kalau didefinisikan itu pelayan. Nah, memang kata hoperetes ini dipakai dalam posisi sebagai servant, an attendant, an officer, likor. Nah, ini Bapak-Bapak Yesus, ada satu kata likor. Likor ini apa? Likor ini adalah satu jabatan pengawal khusus dari pemimpin Romawi. Jadi dia yang melayani keamanan bagi pemimpin Romawi. Dia istilahnya ya bodyguardnya lah. Dia yang mengorbankan hidupnya, nyawanya untuk melindungi siapa pemimpin Romawi saat itu. Maka diistilahkan itu adalah lictor. Nah, yang akan saya jelaskan adalah kata ini itu dipakai di banyak ayat di Perjanjian Baru. Tapi untuk menjelaskan, saya ambil Kisah Rasul 26 ayat 16. Apa sih Kisah Rasul 26 ayat 16? Ini adalah perkataan Paulus yang menceritakan perjumpaannya dia dengan Allah di hadapan Agripa. Ya, dikatakan begini, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan. Nah, kata pelayan ini memakai kata huperetes, dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Jadi Paulus menjadi pelayan, menjadi hamba Tuhan, itu adalah panggilan dari Allah. Dan dia akan menjadi saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat ketika dia melihat Allah. Kemudian, dan tentang apa yang akan kau perlihatkan kepadamu nanti. Jadi hal-hal yang luar biasa yang akan diberitakan Allah kepada Paulus. Ini adalah panggilan yang pertama. Pelayan, hamba-hamba Kristus, itu adalah pelayan yang ditetapkan untuk menjadi saksi. Sementara saya hanya mengelompokkan dalam hamba-hamba Kristus yang dikatakan oleh Paulus, yang dialami oleh Paulus. Nanti kita akan lanjutkan hamba-hamba Kristus itu kemudian yang seperti apa. Selanjutnya adalah rahasia Allah. Rahasia Allah ini dalam bahasa aslinya di ayat tadi itu dikatakan mysterion. Mysterion. Mysterion itu adalah misteri atau secret doctrine. Jadi ini hal yang tersembunyi,
Hal yang tersembunyi ini adalah hal-hal yang belum diungkapkan Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah punya rencana, dia belum mengungkapkan. Maka itulah disebut dengan rahasia Allah. Ketika Allah akan mengungkapkan, baru kita akan tahu apa itu rahasia Allah. Di sini dikatakan, ini adalah penjelasan Allah yang mungkin sebelumnya tersembunyi, tapi kemudian diungkapkan dalam firman Tuhan, dalam perkataan Tuhan, atau pernyataan Tuhan secara umum. Ya, ini yang terjadi. Ini jadi rahasia Allah itu apa? Secara umum dapat dikatakan rahasia Allah itu, kita lihat ayatnya. Kita akan lihat Kolose 1 ayat 20, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari keturunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi rahasia Allah itu adalah tentang Kristus, tentang Yesus yang dia menderita, dia mati, dia bangkit, dan kemudian nanti akan datang kembali. Rahasia Allah itu adalah tentang Kristus, di mana Yesus telah menebus kita, mati dan bangkit. Masa sekarang di mana Yesus tetap menyertai kita melalui Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan nanti kemuliaan bersama dengan Allah. Jadi rahasia Allah ini adalah 3 hal, mengandung 3 arti. Ya. Dan bahkan kalau dikatakan di dalam ayat 28, Kolose 1 ayat 28, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja kuat di dalam aku. Jadi kita tahu apa itu rahasia Allah. Rahasia Allah itu tentang Kristus, tentang pengorbanan dia, tentang kehidupan kita sekarang, dan tentang pengharapan kita akan kemuliaan. Itu adalah rahasia Kristus. Kemudian yang ketiga, tadi poinnya adalah dipercayai. Dipercayai dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya adalah piston atau faithful, reliable. Piston atau faithful ini ada di dalam, dipakai juga di dalam Matius 24 ayat 45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Yang dipercayai itu adalah yang setia dan bijaksana, setia melakukan perintah Tuhannya. Oke, Bapak-bapak Ibu sekalian, secara ekspositoris 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2 kita sudah selesai. Kita tahu apa itu hamba Kristus, kita tahu apa itu rahasia Allah, dan kita tahu apa itu dapat dipercayai. Kemudian kita melihat satu peristiwa nih, Bapak-bapak Ibu sekalian. Nah, kita udah tahu ya, pelayan, rahasia Allah, dan dipercayai. Tetapi kalau kita melihat di Perjanjian Lama, itu ada 2 tokoh Bapak-bapak Ibu sekalian, yaitu Yosua dan Kaleb. Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Ketika mereka disuruh mengintai di Kanaan, ya di sini kelihatan pandangan dan pemikiran hamba yang dipercaya itu selalu tertuju kepada Allah. Pada saat itu Yosua dan Kaleb itu belum menerima rahasia Allah. Mereka belum mengenal Kristus. Tapi mereka tahu bahwa Allah yang mereka sembah itu akan memimpin kehidupan dia, akan melindungi dan memberikan kemenangan buat mereka. Maka mereka punya pandangan dan pemikiran yang positif. Di antara 12 pengintai, hanya 2 orang ini yang punya pikiran positif. Bahkan apa yang dikatakan di dalam Bilangan 13 ayat 30,
Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kita bisa tahu perbedaannya pandangan dan pemikiran hamba yang bisa dipercaya. Hamba yang bisa dipercaya itu berorientasi kepada Allah, sama seperti Yosua dan Kaleb. Nah, kemudian kita kembali lagi ke perjanjian baru, Bapak-bapak Ibu sekalian. Kita akan melihat ini. Jadi menjadi hamba yang dipercaya itu yang seperti apa? Apakah ketika kita menjadi seorang karyawan itu berarti kita hamba yang harus menghamba kepada Tuhan kita, kepada bos kita, kepada atasan kita, kepada majikan kita? Apakah seperti itu? Kita akan lihat sebenarnya ada suatu pemikiran yang agak sedikit berbeda, Bapak-bapak. Tadi kita udah tahu hamba-hamba Kristus yang dipercayakan rahasia Allah sehingga kita dapat dipercaya. Saya mempunyai sebuah bagian ini. Yang pertama, Allah memberikan Kristus mati di kayu salib. Kita menyambut, menerima. Pada saat kita menerima Kristus sebagai juru selamat kami dan percaya di hadapan Kristus, kita beriman, maka kita telah menerima rahasia Allah. Hanya kita tidak boleh menerima, tapi kita harus terus hidup di dalam. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah beriman, mengaku terima Yesus sebagai juru selamat kami, tetapi kita hidup hanya untuk diri kita sendiri, kita tidak mau memperhatikan yang lain, berarti kita belum beriman benar di hadapan Tuhan. Dan kita belum dipercayakan rahasia Allah. Kita hanya menerima, tapi kita belum dipercayakan. Kita harus melangkah maju supaya kita dipercayakan. Ketika kita dipercayakan rahasia Allah, seluruh pemikiran kita itu akan berubah. Karena orientasi kita itu Allah. Melalui pengorbanan Kristus dalam hidup kita, maka kita akan membuat satu keputusan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Ini saudara-saudara, ini adalah hamba-hamba yang dipercaya rahasia Allah, yang kemudian akan disebut orang yang dapat dipercayai. Di sini, ketika orientasi kita sudah Allah, Kristus hidup di dalam kehidupan kita, gaya hidup, ajaran, firman itu telah bekerja dalam kehidupan kita. Karena memang itu adalah tujuan kita, maka apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Begini Bapak-bapak, kalau kita nggak begini, kita akan terjebak dalam situasi begini. Kalau dikatakan kamu hamba yang setia, misalnya kita bekerja, kita harus setia dengan bos supaya kita dipercaya dengan bos, kita mesti kerja lembur sampai habis-habisan, walaupun gaji kita nggak ditambahin, walaupun kita nggak dapat uang lembur, kita lakukan semuanya supaya kita dapat dipercaya. Dipercaya oleh siapa? Majikan. Maka Anda akan kecewa. Tapi kalau pemikiran kita ini adalah apa yang kita lakukan itu untuk Allah, akan berbeda. Maka kita akan menyerahkan semua itu kepada Allah. Bos bisa berganti, majikan bisa berganti, tapi Allah tidak akan berganti. Demikian juga hubungan antara suami istri juga sama, Bapak-bapak itu sekalian. Kalau kita menganggap suami hanya sebagai suami, istri hanya sebagai istri pasangan hidup, tetapi kita tidak melakukannya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, maka kita pasti akan kecewa. Kita akan melihat banyak sekali kelemahan istri kita. Kita akan melihat banyak sekali kelemahan suami kita. Bahkan yang ada mungkin kecewa kita menjadi sakit hati, bahkan sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Karena apa? Yang kita pandang orientasi kita. Kita bukan sebagai hamba-hamba Kristus yang dipercayakan rahasia Allah. Kalau kita adalah hamba-hamba Kristus yang dipercayakan rahasia Allah, maka apapun yang kita perbuat, orientasinya itu kepada Tuhan.
itu Bapak Ibu. Makanya di marketplace, hubungan suami istri, anak, tuan, hamba, kita lihat Paulus mengajarkan di dalam Efesus bagaimana harus hubungan suami dan istri, anak, tuan dan hamba. Jadi walaupun kita tuh sekarang tuh jadi majikan, jadi tuan, jadi pemimpin, ingat ada ketetapan yang kita terima. Kita bukan yang di atas yang bisa semena-mena menganggap bahwa kita tuan dan bawahan kita sebagai karyawan dan kita dengan seenaknya menindas karyawan itu. Tidak boleh. Karena jelas hubungan. Nanti kita akan lihat di dalam Efesus 5:21-33 dan Efesus 6:1-9. Itu adalah penataan hubungan. Jadi kalau kita menganggap bahwa majikan sekarang atau tuanmu sekarang ini itu adalah yang harus diturutin sampai habis-habisan, kamu pasti akan kecewa. Tapi yang menjadi pemikiran kita itu adalah hamba-hamba Kristus yang dipercaya rahasia. Artinya kita yang mengerti bahwa Kristus itu harus hidup dalam hidup kita dan orientasi kita itu adalah Allah. Semua yang dilakukan itu orientasi kita. Maka ketika itu kita lakukan, walaupun majikan kita mengecewakan kita, mungkin kadang suami kita mengecewakan kita, istri kita mengecewakan kita, anak-anak kita mengecewakan kita, karena kita orientasinya kepada Allah, maka kita menyerahkan seluruhnya itu kepada Allah. Ini yang menjadi rahasia buat kita sebenarnya. Maka kembali pertanyaan, siapa sih yang menjadi hamba yang dipercaya itu? Siapa? Kalau Anda mengaku orang Kristen, Anda mengaku punya iman, tapi Kristus belum hidup di dalam diri Anda, berarti Anda belum dipercayakan rahasia Allah. Dan kalau rahasia Allah aja belum dipercayakan, bagaimana kamu bisa dipercaya? Enggak mungkin. Maka sekarang, kalau kita mengaku diri kita punya iman, kita mengaku percaya pada Yesus, katakan semuanya itu untuk Tuhan, orientasinya kita itu untuk Tuhan, dan Kristus hidup di dalam kita. Maka cara pandang kita pun akan menjadi cara pandang Kristus. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa membaca Efesus 5:22. Tunduklah kepada suamimu, dan karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus kepala jemaat, dan lain. Itu baca Bapak-bapak sekalian. Itu adalah posisi yang sebenarnya, hubungan yang sebenarnya. Kemudian kita akan lihat, anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu ibumu. Ini bapak-bapak jangan bangkitkan amarah. Jadi ini timbal balik. Bapak-bapak ibu bisa belajar di sana. Saya mulai bacakan Efesus 6 ayat yang ke-8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang bertikah, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, berbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu di surga, dan ia tidak memandang muka. Jadi kalau kita sebagai seorang bos, kita sebagai seorang pemimpin, ingat Tuhan itu tidak memandang muka, dan janganlah kita suka mengancam, ya. Jadi intinya hamba Kristus itu adalah kita orang yang percaya, yang telah dipercayakan rahasia Allah, yaitu tentang Kristus yang telah berkorban untuk kita, dan Kristus hidup di dalam kita. Pemikiran kita menjadi seperti Kristus, orientasinya kita kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Maka itu yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Kesimpulannya Bapak-bapak ya, hamba Kristus ialah pelayan, ya, atau saksi dari pekerjaan kuasa Kristus dalam kehidupan kita.
kita yang telah mengalami Kristus, kita sebenarnya harus menyaksikan, memberitakan Injil. Rahasia Allah adalah keberadaan Allah, mulai dari penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, bahwa nanti kedatangannya. Itu adalah rahasia. Orientasinya Kristus. Dipercaya adalah pelayan yang setia dan melakukan perintah dari tuannya. Dipercaya ada pelayan yang setia melakukan perintah dari tuannya. Tuannya itu siapa? Kita adalah hamba-hamba Kristus. Ingat ya, kita adalah hamba-hamba Kristus. Bapak-bapak, ibu sekalian, kita sekarang sampai pada akhir. Kita sudah menjadi pengikut Kristus, kita mengaku Kristus, kita rajin ke gereja. Tapi sudahkah kita menjadi hamba-hamba Kristus yang dipercayakan rahasia Allah? Kalau itu belum, saat ini kita berdoa dan kita belajar. Ketika kita belajar, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, ini saya. Sebut nama kita satu-satu. Ini saya, Chandra. Saya ingin menjadi hamba Kristus yang dipercayakan rahasia Allah, sehingga saya akan dipercaya dimanapun karena saya memuliakan. Mari kita. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini, dan biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Kami boleh melakukan, Tuhan, mulai saat ini kami boleh menyatakan dan kami boleh mengaku, Tuhan, tolong kami satu persatu supaya kami bisa menjadi hamba-hamba Kristus yang dipercayakan rahasia Allah, sehingga kami dipercaya dimanapun kami berada, karena Engkau adalah prioritas dalam hidup kami. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan semua. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dapat ditransfer di rekening di bawah ini ataupun diberikan kepada saudara Johan. Kita akan memberi persembahan, mari kita berdoa. Bapak kami yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah mengajarkan kami pagi hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan, kami semakin lebih baik lagi di hadapan Tuhan, dan biarlah setiap hati kami boleh memiliki hati hamba, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang di sekitar kami, Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akan memberikan persembahan, berkati persembahan kami ini agar supaya dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kami, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
Kita akan segera mengakhiri pada kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian, inilah yang punya hati suara kami. Inilah yang punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana bawa hati yang menjual dalam bulan kebenaran sampai inilah yang punya, inilah yang punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Hati yang menjual dalam logam sampai selama. Amin Tuhan. Terima pengakuan dari hati kami Tuhan atas setiap kami yang boleh memiliki hati sebagai hamba Tuhan yang mau taat dan setia hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat pada pagi hari ini Tuhan sudah memimpin kami, dan saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan buat pembangunan gereja kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang sudah Kau nyatakan Tuhan, sehingga kami sudah bisa untuk beribadah Tuhan di gereja kami, dan biar Tuhan setiap dana-dana yang kami perlukan Tuhan untuk memperbaiki Tuhan yang belum selesai, Tuhan tolong Engkau cukupkan Tuhan dana-dana yang kami butuhkan, agar supaya juga Tuhan gereja ini Tuhan boleh segera dirapikan Tuhan, dan juga untuk rencana bangunan lantai 2 juga Tuhan Engkau cukupkan Tuhan setiap dana-dana yang kami butuhkan. Berkati para sponsor donatur yang sudah menyumbang Tuhan untuk pembangunan gereja kami ini Tuhan. Berkati mereka dengan berlipat kali ganda, berkati mereka dalam pekerjaan mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang mengetahui isi hati kami Tuhan. Kami mungkin yang sakit Engkau jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Kami yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, dan kami yang mengalami putus asa Tuhan Engkau berikan kami penghiburan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk selalu menaruh pengharapan dan senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami juga terus berdoa buat ibu kepala sidang kami, Pak Andri juga beserta dengan anak-anak Tuhan. Berkati mereka agar supaya mereka tetap setia mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Berkati juga kami seluruh hamba-hamba Tuhan, para pengerja yang melayani di gereja ini Tuhan. Berkati kami juga Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kita akan mengakhiri pada kita pagi hari ini, sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, sebab Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan mengangkat kedua tangan kita, dan kita akan menerima berkat dari gembala sidang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih ke dalam Tuhan, marilah kita pulang dengan kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin.